Shalom, selamat pagi sahabat LCD Ministry. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Tentunya kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Pagi hari ini patut kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan sehingga kita masih boleh ada sampai dengan hari ini. Dan merespon kebaikan Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari bersaat teduh sejenak dan berdoa bersama dengan saya. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Kau sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh dijaga, dilindungi, diberkati di sepanjang malam dalam tidur dan istirahat kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami Tuhan, kami datang kepadamu membawa hidup kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berfirman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Amsal 12 ayatnya yang ke-25 yang berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Saudara, akhir-akhir ini manusia sedang dilanda dengan kekhawatiran akan kehidupan yang sedang dijalani, kekhawatiran akan masa depan. Kita seringkali bertanya, mau jadi apa kita dengan keadaan dan situasi yang semakin terpuruk ini? Kekhawatiran tidak saja membukukan orang, tetapi kekhawatiran akan membuat orang lebih cepat tua dari umurnya yang sebenarnya. Kekhawatiran juga bisa membunuh orang. Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, Dr. Alexis Carrel mengatakan begini, businessmen who don't know to fight worry die young. Maksudnya para pengusaha yang tidak tahu mengalahkan kekhawatiran mati muda. Sedangkan Dr. Edward Podolsky dalam bukunya berkata, Stop Worrying and Get Well, mengatakan bahwa berbagai penyakit berikut ini disebabkan oleh kekhawatiran. Penyakit apa saja? Penyakit jantung, darah tinggi, rematik, kelenjar gondok, radang sendi, sakit kepala, migrain, waduh, ngeri banget kalau kita membayangkan ternyata kekhawatiran itu bisa mendatangkan berbagai penyakit yang pada akhirnya bisa membunuh kita. Karena kekhawatiran kita bisa masuk ke rumah sakit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, menyadari bahwa kekhawatiran bukan saja membuat kita cepat tua, tetapi kekhawatiran bisa membunuh kita. Maka hal yang penting yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita, karena dari situlah bersumber segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah tentunya mengeringkan tulang. Itu berarti apa yang ada di dalam hati kita menentukan kesehatan kita dan hidup kita. Karena hati juga merupakan jendela kita. Apa yang kita lihat di depan kita menentukan apa yang ada di hati. Firman Tuhan berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22-23 mengatakan seperti itu. Karena saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hati kita sangat menentukan. Maka firman Tuhan mengajak kita pada hari ini di tengah-tengah kondisi dan situasi yang belum berakhir, kondisi yang sulit ini, agar supaya kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati kita terpancar kehidupan. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, demikianlah Anda. Itu adalah ungkapan yang harus kita dalami secara mendalam. Mengapa? Karena pikiran kita juga akan
hidup kita. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Amsal 23 ayat 7. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbagai pengetahuan yang kiranya bisa membuat kita terinspirasi, seperti beberapa contoh perkataan dokter yang saya katakan tadi. Dan kali ini Dr. Frank Minute dalam bukunya You Can mengatakan bahwa ada banyak penyakit di Amerika yang tidak dapat lagi diobati secara medis, namun katanya dapat diobati dengan sering tertawa, sering olahraga, dan tentunya yang paling penting adalah percaya kepada Tuhan. Ini berarti kembali kepada apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jika hati dan pikiran kita dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran, maka tubuh kita akan menderita. Sebaliknya, jika hati dan pikiran kita happy, senang, maka tentunya kita akan sehat, dan tentunya kita juga akan bertambah awet muda, dan yang pasti kita akan berumur panjang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Namun satu hal yang sering membuat kita khawatir akan hidup ini, karena kita lebih banyak mengingini daripada apa yang kita butuhkan. Khawatir karena kita mengingini hal-hal yang di luar batas atau di luar kemampuan kita. Kita khawatir karena kita ingin membeli sesuatu mungkin, namun apa daya, uang kita, gaji kita nggak cukup. Apa daya kemampuan kita memang tidak bisa untuk membeli apa yang kita inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, kita harus sadar bahwa ketika kita mulai merasa khawatir, bahkan khawatir itu mulai berlebihan, maka itu adalah dosa. Mengapa? Karena itu sama saja dengan dosa mencuri, membunuh, dan dosa lainnya. Sebab khawatir adalah sikap hati yang meragukan Allah, meragukan kuasanya. Khawatir itu dosa karena bisa membunuh tubuh kita dengan berbagai penyakit yang disebabkan oleh kekhawatiran itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menganggap khawatir itu hal yang biasa atau hal yang sepele. Ia membunuh kita, dia menghentikan langkah kita, dia menghentikan aktivitas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum merasa khawatir itu menggerogoti kita, membunuh kita, maka kita harus menghentikan langkahnya mulai dari sekarang ini. Sebelum ia menghentikan langkah kita, mari kita mengusir rasa kekhawatiran dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan kita harus meyakini kesanggupan Allah dan firman-Nya yang bisa memenuhi hati kita agar kita tetap bersuka cita di tengah-tengah mengalami persoalan-persoalan yang terjadi di depan kita. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat yang kelima berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, pemazmur ingin mengungkapkan bahwa kehidupan ini indah. Amin. Mari kita belajar untuk percaya, dan mari kita belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan bertindak dalam setiap langkah kehidupan kita. Saat saya dan saudara datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita khawatir lagi. Tapi bukan berarti ketika kita tidak khawatir lagi berarti kita akan pasrah kepada keadaan yang terjadi, atau bukan berarti kita malas-malasan aja menunggu berkat Tuhan. Tidak usah khawatir, walaupun saya tidak bekerja, Tuhan pasti mengirimkan berkat. Walaupun saya tidak berusaha, maka Tuhan pasti mengirimkan berkat pada saya. No, tidak seperti itu. Saudara, di dalam kepasrahan kita kepada Tuhan, di dalam kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan timbul suatu semangat, optimisme dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bekerja dengan rajin, bekerja dengan sebaik mungkin, karena kita mampu percaya hasilnya
bahwa Tuhan pasti menolong kita, memberkati kita, mencukupkan kita ketika kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan kita, tentunya dalam pekerjaan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat engkau percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, berarti hidup yang engkau jalani tidak ada keraguan dan tidak ada keraguan, karena Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Dan jika kita bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita hidup tidak khawatir, maka pasti berkat-berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita sama saja dengan meremehkan kuasa Tuhan. Ya, ketika kita mulai hidup ragu akan kehidupan ini, kita bisa makan nggak? Atau mungkin ada beberapa hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita yang jadi kebutuhan belum bisa terpenuhi, dan kita mulai merasa ragu, apakah Tuhan sanggup menolong saya sementara saya setia melayani, atau sementara saya hidup ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, maka caranya yang luar biasa tidak akan bisa kita pikirkan dengan logika kita. Kepandaian dan kepintaran kita tidak bisa menembus kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu sungguh sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Akal pikiran kita tidak bisa menembus karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita berpikir bahwa kita bertanggung jawab penuh atas seluruh hidup dan langkah kita. Marilah kita mulai menanggalkan segala kekhawatiran dalam hidup kita, dan kembali lagi saya katakan, marilah berserah hanya kepada Tuhan, sehingga kita boleh diberikan hikmat, kita boleh dituntun oleh kasih karunia-Nya, sehingga kita boleh mendapatkan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, ketika kekhawatiran membungkukkan punggung kita, maka saya rasa kita akan jauh dari rasa kekhawatiran. Kita tidak mau di umur kita yang masih produktif dan badan kita akhirnya jadi bungkuk. Firman Tuhan katakan, marilah kita tertawa. Hidup ini begitu indah untuk dinikmati. Jangan kekhawatiran menutup mata dan pandangan kita, sehingga yang ada di depan kita hanya kecemasan dan kegalauan. Saya percaya saudara, ketika kita tidak khawatir lagi, maka kehidupan kita akan berubah. Kita akan merasa enjoy untuk menjalani hari-hari kita. Karena apa? Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita percaya Allah kita, Tuhan kita, Bapa kita sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Sehingga apalagi yang bisa saya khawatirkan? Saya percaya bahwa Bapa yang saya sembah adalah pemelihara kehidupan saya, sehingga tidak ada gunanya membebani diri dengan rasa khawatir. Tidak ada gunanya saya berpikir sampai saya harus menjadi stres dan sakit. Untuk apa saya menjadi orang percaya? Untuk apa saya menjadi anak Tuhan kalau pada akhirnya kekhawatiran membuat saya memiliki penyakit dan akhirnya membunuh saya? Stop khawatir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat yang sedang ministry. Percayakan kehidupanmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak di masa-masa sulit. Ketika kita bekerja, ketika kita masih memiliki aktivitas di tengah-tengah dunia ini, jangan andalkan kekuatan dan kemampuan kita, tapi kita harus percaya bahwa Allah kita sumber segala berkat. Allah Jehovah Jireh sanggup mencukupkan, mengadakan kebutuhan kita di masa-masa sulit atau di masa-masa pandemi ini. Amin. Percaya kepada Tuhan, stop khawatir, karena khawatir bisa membuat penyakit, dan yang paling utama bisa membunuh kita, dan khawatir itu berdosa. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah pertolonganmu, sehingga Kau mengingatkan kami agar kami tidak khawatir lagi akan kehidupan yang sedang kami jalani ini. Meskipun mungkin usaha kami hampir bangkrut Tuhan, meskipun usaha kami tidak berjalan seperti waktu-waktu yang sebelumnya, tapi Engkau berkata bahwa kami harus bekerja, dan urusan memberkati itu adalah urusan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau berupaya, kami mau giat dalam bekerja Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan sanggup membuka
Kami percaya Kau pemelihara hidup kami. Kami percaya Kau Allah sanggup mencukupkan, memenuhi segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kejayaan-Mu Tuhan. Kami mau yakin sepenuhnya Tuhan kepadamu, karena kami percaya yang kami sembah adalah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terus telah menyertai, memberkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang di sekeliling kami, biar kami boleh menjadi berkat, hidup tanpa kekhawatiran, sehingga orang boleh melihat bahwa ada Yesus sumber segala berkat selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, selamat berkarya hari ini. Selamat melakukan kegiatan aktivitas. Jangan lupa prokes, jaga kesehatanmu. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, sediakan sanitizer selalu, dan jaga juga kesehatan keluargamu. Tuhan Yesus memberkatimu, menyertaimu, melindungimu sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.